gabung, silakan diajak teman-temannya lagi, di-share link-nya juga untuk masuk di webinar sore ini. Masih bisa loh. Cek sound dulu. Wah, masih 23 orang ya. Ada Nur Kosim juga, ada Mas. Ya, masih bisa di-invite linknya biar seru diskusi siang ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat pada sore hari ini. Karena pada sore hari ini kita kebetulan bincang-bincang eksklusif dengan Mas Tiko dari Teknik Geologi ITB yang sekarang ini beliau adalah dosen. Dan pada sore ini kita akan membahas tentang gempa bumi. Dan oh iya, sebelumnya acara ini selain live di Zoom ini, selama acara ini berlangsung di-record dan akan diunggah ke YouTube. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Untuk pembicara kali ini, kita tadi seperti yang sudah saya bilang, ada Mas Tiko, Mas Astika Pamupuni sebagai dosen Teknik Geologi ITB. Kita kenalan dulu ya. Mas Tiko ini, ya biasa dipanggil Tiko, telah menempuh pendidikan S1 dan S2 di Teknik Geologi ITB. Dan sekarang beliau adalah, dan memperoleh gelar doktor di Sains Kebumian ITB. Dan sekarang beliau sebagai dosen Teknik Geologi ITB, dan emailnya dapat teman-teman lihat di sini ya, pamupuni@itb.ac.id. Dan saya sendiri adalah Selvia Novianti, kebetulan alumni Teknik Geologi ITB juga. Dan sebagai info, di acara ini diselenggarakan oleh Sekolah Bumi. Sekolah Bumi itu sharing aja ya. Sekolah Bumi itu didirikan tahun 2012 yang merupakan sebuah gerakan yang menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia mengenal dan belajar tentang ilmu bumi secara langsung bersama ahli geologi Indonesia. Jadi teman-teman di sini bisa lihat kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Sekolah Bumi dari tahun 2012. Oke, beberapa kegiatannya ada outbound, lalu ada kelas ilmu bumi di sekolah dasar, lalu workshop serta field trip. Jadi kegiatan ini berpusat untuk pengenalan ilmu bumi dan mengajak dari berbagai aspek masyarakat untuk lebih mengenal dan untuk mencintai bumi. Oke, sebelum kita mulai nih diskusi dari Mas Tiko, saya sharing dulu ya aturan webinar pada sore ini. Oke, aturannya peserta wajib mematikan speaker dan video. Lalu yang kedua, peserta memahami bahwa webinar ini direkam dan akan diunggah pada YouTube Sekolah Bumi. Lalu yang ketiga, peserta yang ingin bertanya dipersilakan menuliskan pertanyaan pada chat box.
Bisa juga menuliskan nama pada list pertanyaan yang disediakan di chat box untuk dibacakan setelah presentasi berakhir. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita mulai presentasi dari Mas Tiko ya. Mas Tiko, silahkan waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Epi. Semoga suara saya cukup jelas. Karena sempat mati gara-gara ini apa namanya IndiHome ini ya. Baik, selamat sore. Mungkin sudah menjelang malam kalau di Indonesia Tengah, kalau ada yang di Indonesia Tengah atau di Indonesia Timur. Nah, baik. Terima kasih kesempatannya saya ucapkan kepada Sekolah Bumi dan juga IAGL, ITB Teknik Geologi yang mengundang saya. Jadi untuk berbicara di sini. Terima kasih juga Mbak Epi yang sudah menjadi moderator pada hari ini. Baik, saya mulai tema sebenarnya judulnya gempa bumi gitu ya. Jadi judulnya judulnya adalah gempa bumi, bahaya atau bencana. Nah, pertanyaan sebenarnya apa sih? Pertanyaannya sebenarnya bedanya apa nih antara bencana dan bahaya? Nanti kita coba lihat secara lebih jelas dia supaya apa sih yang membedakan bahaya dan bencana itu. Kalau selama ini kan kita sering menggunakan atau sering dengar mitigasi bencana begitu ya. Nah itu nanti kita lihat apakah terminologi itu sebenarnya tepat atau tidak. Tetapi apapun itu ya istilahnya istilah, cuma kadang-kadang supaya kita lebih mengerti dengan baik harus mengerti secara definisi juga. Baik, ini waktunya cukup lama katanya, saya dikasih sejam ya, jadi lumayan sekali. Baik, outline hari ini atau outline presentasi saya pada hari ini adalah yang ini. Oh, nggak muncul ya? Bentar, oke. Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Jadi pendahuluan ini mengenai bahaya dan bencana ya secara umum di Indonesia. Mohon maaf, ininya ada yang. Kemudian yang kedua, kita akan membicarakan mengenai bahaya gempa bumi secara spesifik ya, bahaya gempa bumi. Kemudian setelah kita mengerti tadi bahaya, kita kemudian membahas mengenai bahaya gempa bumi. Kemudian yang ketiga ini nanti bahaya gempa bumi akan termasuk juga nanti ada apa saja karakter dari gempa bumi, apa yang membahayakan untuk kehidupan manusia gitu, atau apa saja yang membahayakan infrastruktur walaupun bukan manusia gitu ya, atau bagaimana nanti lebih tepatnya kita lihat sumbernya seperti apa itu ya. Nah yang ketiga atau yang terakhir sebenarnya lebih ke geologi gempa bumi, jadi bagaimana upaya mendapatkan beberapa parameter karakteristik dari sebuah sumber gempa bumi gitu ya, untuk tujuan melakukan analisis bahaya yang tujuannya juga nanti di akhir adalah digunakan untuk melakukan mitigasi bahaya gempa bumi dengan benar dan baik gitu ya, dan juga tepat sasaran. Baik, secara umum Indonesia ini kalau kita lihat cukup ruwet gitu ya. Ya, paling tidak ada dua bagian secara umum, ada bagian barat ini yang hampir datar gitu ya. Ada tinggian-tinggian di Sumatera, di Jawa sedikit-sedikit, tapi dalaman atau lautnya tidak terlalu dalam. Sedangkan di sebelah timur kita punya Laut Banda yang sangat dalam gitu ya. Ini
nanti kita lihat ternyata asosiasinya juga dengan gempa yang cukup banyak. Jadi kalau secara tektonik lempeng, Indonesia itu sangat kompleks. Jadi ada secara umum lempeng besarnya adalah Australia atau Indian Australian Plate di selatan. Kemudian kita punya Asia atau Sunda Shelf biasanya disebutnya. Kemudian di sebelah timur kita punya Pasifik yang besarnya. Tapi di dalam ini nanti ada Molucca Plate atau Caroline Plate, ada kecil-kecilnya cukup banyak. Nah, pertemuan itu yang membuat terutama di sebelah timur Indonesia ini jadi prone terhadap gempa bumi. Jadi kalau kita lihat nanti ini misalnya, ini data gempa bumi dari 1900 sampai 2016. Kalau kita lihat ini, biasanya di Kalimantan nggak ada gitu ya, ternyata ada juga. Ya. Pada kenyataannya ada juga ini ya. Tapi yang paling banyak adalah Indonesia Timur. Jadi kita punya Laut Banda di sini cukup banyak sekali gempanya. Kemudian Maluku, Sulawesi Utara ini banyak sekali juga. Kemudian Papua ini banyak sekali gempanya. Jadi cukup penuh gitu ya. Nah, selain itu kita juga punya jalur subduksi yang ditandai kita punya banyak gunung api di sepanjang pantai barat Sumatera, kemudian Pulau Jawa, kemudian Nusa Tenggara ini ya dari Bali, Lombok, Sumbawa, Flores dan lain-lain. Sampai ke utara timur, bahkan mungkin muter sebelah sini sebenarnya gunung apinya. Nah, kita punya sumber gempa ini. Jadi yang warna merah itu warna gempa yang dangkal. Sedangkan yang semakin ke biru ini yang dalam ya, lebih dari 300 kilo yang warna biru. Jadi kalau kita lihat beberapa yang paling umum adalah sesar yang karena subduksi begitu ya. Nanti ada istilahnya biasanya disebut sebagai megatrust. Walaupun kalau kita lihat ini yang dalam-dalam ini tidak disebut sebagai megatrust, tetapi subduction interface biasanya disebutnya. Jadi yang berbahaya adalah yang dangkal, jadi yang 0 sampai 30 ini yang biasanya gempa yang merusak. Jadi misalnya kalau nggak salah di 2016 atau berapa itu ada kali bening gempa di Jawa Tengah, itu magnitudenya nggak terlalu besar, tetapi karena dangkal, jadi di bawah 10 kilo, rumahnya banyak yang rusak. Nah, nanti kita lihat kira-kira apa yang menyebabkan kerusakan atau apa dampak dari sebuah gempa bumi. Bagaimana gempa bumi yang dangkal bisa merusak, atau yang besar tidak merusak karena dalam misalnya, dengan yang kecil tapi kok bisa merusak. Baik, kita lihat secara definisi dari Undang-Undang tahun 2007, nomor 24. Ini undang-undang yang muncul sebenarnya karena tsunami Aceh. Jadi sebelum tsunami Aceh ini nggak ada undang-undang ini ya. Jadi kayak BNPB itu juga sebelumnya tidak ada atau belum ada gitu ya. Jadi kalau apa ya, bisa dibilang upaya mitigasi bahaya bahaya geologi atau secara umum bahaya bencana alam lah ya, itu baru dimulai 2007, jadi umur baru 10 tahun lebih sedikit ya. Jadi wajar kalau masih banyak yang kurang di sana sini. Jadi kita yang penting adalah melakukan progres, tapi nggak mungkin juga langsung langsung bagus gitu ya, pasti pelan-pelan. Jadi pertanyaannya jangan sampai terlalu pelan. Gitu. Nah, kalau dari undang-undang ini yang dinamakan sebagai bencana adalah peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam. Kalau normal berarti harusnya kan manusia, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi bagaimana kalau misalnya kita punya kejadian alam atau peristiwa alam mengancam jiwa, mengancam penghidupan masyarakat, tetapi tidak ada korbannya, tidak ada kerusakan lingkungan, nggak ada kerusakan ekologis, nggak ada kerugian harta benda, dan tidak ada dampak psikologis, maka itu tidak disebut sebagai bencana.
Jadi bencana hanya kalau ada korban jiwa atau ekonomi atau lingkungan atau harta benda atau psikologis. Jadi kalau tidak ada korbannya, apapun korbannya itu tadi, ya namanya bukan bencana. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita lihat ini, jadi bahaya itu adalah dari peristiwa sampai sebelum mengakibatkan korban jiwa. Jadi bencana yang tidak atau apa ya, peristiwanya adalah sebenarnya bahaya gitu. Jadi bahaya yang ada itu adalah peristiwanya. Tapi kalau dia melakukan atau menyebabkan korban jiwa, maka dia menjadi bencana. Kalau tidak menimbulkan korban, tidak jadi bencana. Misalnya kita punya, misalnya di tengah-tengah laut di Pasifik misalnya, kita punya gempa yang cukup besar, tetapi tidak ada tsunami, tidak ada orang yang meninggal karena nggak ada orang misalnya di situ, ya nggak apa-apa, itu berarti tidak terjadi sebagai bencana. Jadi hanya kejadian atau peristiwa alam saja. Kemudian beberapa istilah ini yang biasa dipakai. Jadi beberapa istilah yang dipakai kalau di lingkungan disaster risk reduction. Jadi yang pertama adalah bahaya. Bahaya ini adalah sesuatu peristiwa atau keadaan gitu ya yang potensial menyebabkan gangguan atau mengancam tadi. Tapi belum. Jadi kalau sudah terjadi baru ada impact-nya, ada kerugiannya, nah itu baru jadi bencana. Kemudian ada risiko. Nah, risiko ini adalah kemungkinan bahaya yang di atas tadi, bahaya yang ini tadi menyebabkan gangguan kepada kehidupan masyarakat. Ini paling gampang adalah, jadi kalau kita punya rumah kita di sebelah sungai misalnya, kalau sungainya banjir, maka rumah kita berpotensi untuk mengalami kebanjiran. Nah, itu kalau nggak ada rumahnya berarti tidak ada resikonya, tapi karena ada rumahnya maka resikonya ada di situ. Nah, kemudian ada paparan atau exposure. Nah, exposure ini adalah masyarakat atau penghidupan masyarakat yang berisiko terkena bahaya tadi. Itu yang jadi seperti tadi kalau kita punya sungai, kalau di sebelah kiri kanannya tidak ada rumah, tidak ada apa namanya, tidak ada orang gitu ya, tidak ada bangunan atau tidak ada yang urusannya sama penghidupan masyarakat, ya walaupun ada risikonya karena lokasi tersebut berisiko banjir, tetapi exposure-nya rendah, artinya tidak ada orang atau barang gitu ya, atau bangunan yang berisiko mengalami bahaya gitu ya, atau terimpact oleh bahaya. Jadi nanti total ininya rendah. Oke, kemudian ada kerentanan. Nah, kerentanan ini jadi kerawanan, jadi suatu keadaan di mana masyarakat itu tidak akan kuat atau tidak siap menerima bahaya. Jadi misalnya kita di pinggir sungai, gitu ya. Kalau sungainya sudah diatur sedemikian rupa sehingga rumah-rumah di sebelahnya harusnya tidak banjir. Kalaupun ada air yang tinggi, berarti kerentanannya akan rendah. Tetapi kalau rumah-rumahnya dengan konstruksi yang nggak bagus, misalnya ada di bantaran sungai, di atas aluvial sungai gitu ya, kalau sungainya banjir, exposure-nya ada, resikonya ada, kerentanannya juga tinggi. Nah, untuk kasus gempa, misalnya gitu, kerentanan itu kalau kita membangun rumah di zona yang resikonya tinggi, kemudian rumahnya tidak didesain dengan baik konstruksinya, maka kerentanannya akan tinggi. Tetapi kalau bangunannya bagus ya, cukup kuat, berarti kerentanannya rendah. Kemudian ada impact. Nah, impact ini adalah dampak dari akibat suatu kejadian bahaya terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Jadi bisa nyawa, bisa rumah, bisa lingkungan, infrastruktur, penghidupan atau pekerjaan misalnya, dan lain-lain.
Oke, itu moga-moga terbayang yang ini ya. Nanti kita lihat impact itu sebenarnya yang mempengaruhi apa. Oke, kalau kita lihat dari Sendai Framework, ini pasca tsunami Tohoku 2011, kita atau sebenarnya orang-orang di dunia itu berkumpul dan kemudian merumuskan suatu framework untuk melakukan bagaimana mengurangi risiko terhadap bencana atau kejadian bencana. Yang pertama adalah ini 1, 3, 4. Nah, yang pertama kita harus mengerti risikonya. Jadi harus mengerti sekali risikonya seperti apa sih. Nah, kemudian setelah mengerti risikonya, tahu apa yang mengancam kita, risiko kita di tempat ini seperti apa, maka baru kita bisa melakukan penguatan, bisa melakukan manajemen risiko gitu ya. Kemudian baru misalnya reduction dan kalau misalnya terpaksa harus berhadapan, berarti kita misalnya melakukan planning bagaimana kalau terjadi dan segala macam. Kemudian setelah itu bersiap. Nah, ini yang paling penting, saya akan banyak berbicara di sebelah sini, di nomor 1. Jadi bagaimana kita mengerti dengan baik risiko dari bencana atau dari bahaya yang ada di sekitar kita. Atau paling tidak kalau kasus kita ada di Indonesia. Nah, yang lain, di dalam satu lingkaran biasanya ada respon, ada recovery, ada preparedness ini ya. Ini biasanya disebut sebagai lingkaran mitigasi gitu ya. Ini yang paling penting adalah ini, sama kan dengan yang Sendai tadi, bahwa kita harus mengerti risiko dan hazardnya atau bahayanya. Jadi secara bahasa hazard ini diterjemahkan sebagai bahaya, sedangkan risiko ya risiko gitu ya. Sedangkan kalau bencana adalah disaster. Ini disaster management tuh biasanya kita punya satu lingkaran ini. Jadi mulai dari kalau ada event itu sebelum event kita harus bersiap gitu ya, mulai dari early warning sampai ke misalnya pelatihan dan lain-lain atau drill ya, pelatihan evakuasi dan lain-lain. Kemudian respon. Nah, ini respon ini harusnya tidak terlalu lama. Jadi respon ini kalau preparedness atau persiapannya bagus, harusnya responnya nggak terlalu lama, sudah bisa recovery. Kemudian muter setelah recovery, reconstruction, baru kembali lagi untuk bersiap ke kejadian yang mungkin akan datang lagi. Nah, di tengah ini yang paling penting adalah seperti yang saya bilang tadi, kita harus mengerti dan memahami bahaya dan risiko dari apa sih kita mau menghadapi apa nih. Istilahnya kalau kita mau perang itu harus tahu dulu musuhnya siapa, senjatanya apa, berapa banyak. Nah, jadi kalau kita mau ujian misalnya, mau ujian nasional atau mau ujian akhir atau mau sidang sarjana atau misalnya kemarin UTBK misalnya ya, kalau kita tidak tahu soalnya seperti apa yang akan ditanyakan kira-kira, itu ya agak ya pasti kemungkinan menangnya agak susah. Mungkin kalau beruntung bisa juga, ya. Baik, nah dari beberapa aspek yang tadi yang ada bahaya, ada risiko, ada exposure gitu ya, ada vulnerability atau kerentanan. Nah, itu sebenarnya secara secara umum seperti ini hubungannya. Jadi kalau bahaya semakin tinggi, exposure semakin tinggi, kemudian kerentanan tidak bagus gitu ya. Ini kita kalikan, maka dampak atau resikonya akan jadi lebih tinggi. Kemungkinan berdampaknya jadi lebih tinggi. Jadi bagaimana cara kita menurunkan, pasti mungkin di kerentanan kita turunkan, atau exposure kita turunkan. Nah, pertanyaan apakah kita bisa mengintervensi bahaya? Karena bahaya ini kan alami ya. Jadi misalnya itu kita punya sampai saat ini sepertinya belum ada kita bagaimana caranya gunung api nggak usah meletus gitu ya. Yang ada adalah kita mengerti dengan baik kapan dia mau meletus supaya misalnya tipikal meletusnya seperti apa, nanti
exposure-nya kita turunkan misalnya. Oh ini daerah letusannya lebih dari 5 kilo nih setiap 2 tahun sekali misalnya. Berarti ya, di radius 5 kilo nggak boleh ada rumah. Ya sawah boleh, kebun boleh, tapi rumah nggak boleh misalnya. Atau kerentanannya kita tinggikan, gitu. Kita turunkan. Misalnya dengan bangun rumahnya, kalau ini tipikal gunung apinya meletusnya, batuannya atau abunya cukup tebal, berarti rumahnya nggak boleh atapnya datar misalnya. Itu contohnya, gitu, supaya resiko dan dampaknya jadi rendah. Itu kira-kira yang harus atau kita secara umum karena kita nggak bisa banyak di hazard. Jadi yang bisa banyak adalah kita harus mengerti ini. Nah, kalau kita bertumpu di exposure atau di kerentanan, kemudian lupa tentang bahayanya sendiri, nanti kita bisa terlalu mahal gitu ya, melakukan tindakan yang sebenarnya tidak perlu karena terlalu mahal, jadi buang-buang energi, buang-buang uang gitu ya, atau kita underestimate gitu. Jadi oh ini nggak apa-apa kok gitu. Ternyata karena kita nggak tahu aja gitu ya. Ternyata potensinya sangat besar. Nah itu pasti nanti dampaknya jadi besar. Jadi salah satu yang harus kita ketahui dengan baik adalah bahayanya. Jadi karakter bahayanya seperti apa. Kalau dia gunung api, karakter gunung apinya seperti apa, meletusnya berapa tahun sekali, kalau dia meletus seperti apa misalnya. Dalam kasus gempa bumi, hazard ini yang paling penting adalah sumbernya. Jadi di mana sih sumber gempa bumi itu? Apakah di belakang rumah saya, ya? Atau di selatan Jawa misalnya, atau di barat Sumatera, atau di tempat lain. Nah, itu yang harus diketahui dengan baik supaya kita bisa melakukan tindakan selanjutnya gitu untuk bagaimana mengatur exposure-nya gitu, bagaimana memanage kerentanan supaya dampaknya nggak terlalu besar atau resikonya juga tidak terlalu gede ya. Nah, kalau kita lihat secara statistik di Indonesia, ini dari BNPB datanya, saya ambil 2020 beberapa bulan yang lalu, sebulan atau 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Dari jumlah kejadian bencana, yang paling banyak adalah banjir. Kemudian tanah longsor, kemudian puting beliung, kemudian tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, gempa dan tsunami termasuk yang kecil. Apalagi gempa yang diiringi tsunami itu kecil sekali, tapi gempa lumayan ya. Gunung api, gempa ini nggak terlalu besar. Ya, jadi lumayan paling besar sebenarnya tanah longsor. Kalau dari bencana atau bahaya geologi ya, jadi kejadian yang hubungannya sama geologi, yang cukup banyak adalah tanah longsor sebenarnya. Ya banjir kadang-kadang berhubungan dengan geologi juga. Tetapi ternyata yang paling banyak banjir. Gempa bumi tidak terlalu banyak. Tsunami juga. Ya letusan gunung api lumayan. Nah pertanyaannya, ini kan kejadiannya, bagaimana dengan dampaknya? Jadi kalau kita lihat, yang paling besar selama 20 tahun terakhir, yang paling besar menimbulkan korban adalah tsunami. Jadi ini Aceh mengambil porsi paling banyak ya, tsunami 2004 ini mengambil porsi banyak. Karena ini 160.000 sekian, di Aceh sendiri mungkin 150-an ribu. Ini yang meninggal. Jadi kalau kita lihat banjir, tanah longsor, dan lain-lain itu, yang meninggal tidak terlalu banyak dibanding dengan tsunami. Tsunami banyak sekali. Tetapi kalau kita lihat gempa bumi ini walaupun kejadiannya nggak terlalu banyak, tetapi korban meninggalnya cukup banyak. Dibanding dengan banjir yang banyak sekali kejadiannya, tetapi korbannya tidak terlalu banyak. Jadi gempa walaupun kejadiannya sedikit, tapi impact-nya ternyata lumayan. Lumayan berat maksudnya ya. Yang meninggal jadi banyak. Nah, kalau kita lihat lagi, ternyata yang menderita yang paling banyak ini, kalau korban itu kan ada yang luka-luka, ada meninggal, ya. Nah yang menderita, jadi menderita itu terdampak, ada yang misalnya dia harus mengungsi, harus misalnya kehilangan rumah, atau dia harus beres-beres rumah, jadi atau rumahnya jadi tidak seperti sebelumnya gitu ya.
Jadi dia menderita atau ada impact yang menyebabkan orang tidak senang lah ya. Ini yang paling besar ternyata adalah banjir. Ya karena kejadiannya paling banyak hampir setiap tahun, mungkin setahun bisa 2 kali malah, atau 3 hari atau lebih. Nah, kalau kita lihat gempa juga cukup banyak, tsunami menderitanya sedikit karena kebanyakan kalau sudah meninggal nggak bisa menderita lagi, gitu ya. Karena yang meninggal cukup banyak, jadi tidak lagi menderita karena sudah tidak bisa merasakan. Gunung api juga cukup banyak, jadi kalau kita lihat yang mendominasi adalah banjir ya, kekeringan, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Tanah longsor tidak terlalu banyak karena kebanyakan mungkin di tempat yang atau lokal sifatnya ya. Sedangkan kalau gempa bumi, sekali gempa mungkin cukup banyak, area cukup luas. Kalau kita lihat bencana alam di Indonesia, kelihatannya kok meningkat gitu ya kejadiannya, dari total dari 2000 sampai 2019 misalnya, ini grafiknya kok naik terus gitu. Apakah karena kita terlalu banyak dosa atau gimana, nggak tahu ya. Atau sebenarnya ya karena BNPB-nya baru ada di 2007-2008 gitu ya. Mungkin dicatatnya baru segitu ya, sebelumnya tidak tercatat. Jadi yang sebelumnya yang tercatat yang besar-besar, yang kecil nggak tercatat. Bisa juga itu biasnya di situ. Oke, nah ini dari sisi statistik. Sedangkan kalau kita lihat statistik yang lain, yang berkaitan dengan exposure, adalah jumlah penduduk. Jadi kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia di tahun 2000, itu kira-kira cukup padatnya di sini ya, 200-an sekian. Kemudian di 2020, kalau kita lihat penambahannya juga yang paling tinggi masih di Jawa ya. Sumatera udah lumayan meningkat ya. Kalimantan juga jadi tambah biru gitu, artinya semakin tinggi kepadatan penduduk. Nah, ini yang artinya jangan-jangan statistik yang ini tadi kalau berdasarkan terminologi undang-undang berarti bencana ini adalah yang terefek atau yang berdampak kepada masyarakat. Artinya bisa jadi sebenarnya dari tahun 2000 ke tahun 2020 ini kejadiannya nggak terlalu banyak berubah gitu, tetapi karena penduduknya semakin banyak, maka korbannya juga yang tadinya di lapangan bola misalnya, di lapangan bola ada sesuatu kejadian, karena nggak ada rumahnya, ya nggak apa-apa gitu, nggak ada orang gitu. Tapi di tahun 2015 misalnya sudah ada rumah dan lain-lain, ketika terjadi di tempat yang sama, maka terjadi bencana. Sebelumnya hanya bahaya saja, tidak jadi bencana. Baik, jadi kalau kita sedikit saya bisa sampaikan di bagian awal ini, kita lihat bahwa bencana atau bencana kebumian atau bencana bahaya geologi lah, bencana ini sebenarnya adalah kejadian yang pasti berulang gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang sekali ini habis itu tidak ada lagi, tapi sesuatu yang bahkan berulangnya bisa ada yang setahun sekali gitu ya. Kalau gempa mungkin agak lama, bisa 100 tahun, bisa 200 tahun, 500 tahun. Itu tetapi berulang, sesuatu yang continuous. Artinya kejadiannya siklik ya. Jadi kalau sudah terjadi sekarang bukan berarti kita harus tenang, sudahlah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah exposure yang meningkat seiring jumlah penduduk. Nah, gambar di sebelah kiri ini sangat menarik. Jadi gambar sebelah kiri ini kira-kira 2 bulan kalau nggak salah ya, 2 bulan setelah gempa Palu 2018 kemarin. Jadi waktu itu sebelum sesaat setelah gempa itu rumah ini tidak ada. Jadi rumah yang sebelah kiri ini nggak ada. Sedangkan retakan-retakan yang ini adalah retakan itu jalur sesarnya. Gitu. Jadi retak-retakan ini namanya surface rupture, nanti kita bahas di belakang. Ini adalah jalur sesarnya. Ternyata 2 bulan setelah gempa dia bangun rumah di situ. Jadi ini contoh nyata bahwa exposure ini meningkat sehingga dampaknya juga bisa jadi lebih tinggi. Kemudian
kita ke yang kedua, yaitu ke sumber tadi, sumber gempa bumi. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, definisinya KBBI, yang disebut sebagai gempa bumi adalah, atau gempa ya secara umum, guncangan atau gerakan dari bumi. Jadi bumi bergoncang atau bergerak. Secara lebih lengkap, yaitu peristiwa alam yang berupa getaran atau goncangan yang bergelombang pada kulit bumi atau kerak permukaan bumi yang ditimbulkan oleh tenaga dalam. Ini tenaga dalam, bukan tenaga dalam yang di itu ya, tetapi dari dalam bumi gitu ya, di bawah permukaan bumi, atau biasa disebut sebagai gempa bumi. Nah, itu gempa bumi. Kemudian apa saja sih yang apa ya, kalau kita ada gempa bumi kan biasa lihat BMKG gitu ya, ada report misalnya seperti ini gitu ya. Apa sih yang menyebabkan atau apa saja yang harus kita ketahui dari sebuah gempa? Biasanya gempa itu ada dua, ada magnitudo dan intensity. Jadi ada magnitudo dan intensity. Apa itu? Jadi magnitudo itu ini saya ambil dari buku, jadi masih belum sempat diterjemahkan, ini masih bahasa Inggris. Tapi secara umum adalah magnitudo itu adalah energi yang dilepaskan oleh kejadian gempa tersebut. Jadi kalau kita ukur energinya itu disebut sebagai magnitudo atau magnitudo. Nah, misalnya gitu ya, kayak kemarin ada gempa, ada bom di bukan bom sih, atau letusan lah ya, ledakan di Beirut misalnya. Nah, itu bisa dihitung energinya berapa besar. Bahkan dari seismometer yang ada di sekitar-sekitarnya kita bisa hitung energinya berapa secara magnitudo atau skala magnitudnya nanti bisa kita lihat berapa. Nah, momen magnitud ini kira-kira kalau kita punya apa namanya ya, punya bolam gitu ya, bolam lampu gitu. Ini adalah apakah dia 5 watt atau dia 100 watt. Itu adalah magnitudo. Nah, yang kedua adalah intensity. Apa bedanya? Nah, intensity ini adalah observasi tentang goncangan, apakah parah atau tidak goncangannya yang dirasakan. Jadi kalau kita lihat, tadi misalnya kita punya bolam 100 watt dengan 5 watt, pasti kan secara energi sebenarnya berbeda. Tetapi kalau kita lihat yang 5 watt di depan mata, misalnya jarak 30 meter, pasti mata kita silau. Tapi kalau 50 cm misalnya, mata kita silau juga gitu ya, walaupun 5 watt. Tapi hal yang sama, kalau kita misalnya yang 100 watt, kita lihat dari kejauhan, maka kita tidak merasa silau. Nah, itu contoh intensity. Jadi intensity itu dirasakan. Apa yang kita rasakan. Jadi kalau magnitudenya besar tetapi jauh, maka kita tidak merasa. Jadi tidak parah goncangan yang dirasakan di tempat kita misalnya. Kemudian yang paling penting dari gempa selain magnitude, intensity adalah kedalaman. Nah, kedalaman ini tadi yang saya bilang jarak jauh dan dekatnya suatu sumber gempa terhadap observator. Jadi terhadap misalnya kita atau rumah kita atau apapun itu. Nah, itu yang berpengaruh terhadap intensity. Jadi kalau kita lihat kedalamannya misalnya ini ya, ini magnitudo 4,3. Secara goncangan 2 ya, intensitinya 2. Kemudian kedalamannya 140 km. Sedangkan di kejadian yang lain, ini di Halmahera, magnitudenya sama, tetapi kedalamannya 10. Jadi 1/10-nya ya. Kejadian ini dirasakan lebih parah di permukaan karena lebih dangkal, jadi dekat dengan sumbernya. Jadi ibarat kata ini sama-sama 100 watt gitu ya, yang satu di 100 meter, yang satu di 1 meter. Pasti yang dekat dengan 1 meter akan terasa lebih silau. Kemudian sebagai contoh yang lain, sama-sama 10 km, sama-sama dekat gitu ya. Yang satu 5,4, yang satu 4,3. Yang satu, jadi sama-sama 100
50 cm dari kita, dari mata kita. Yang satu 5 watt, yang satu 50 watt. Maka yang 50 watt akan terasa lebih silau karena intensitasnya lebih besar. Jadi kalau kita lihat ini intensitinya jadi lebih 3 sampai 2 sampai 4 gitu ya. Sedangkan yang di sini cuma 3. Kira-kira gitu. Nah, salah satu yang menjadi yang jadi karakter biasanya kalau gempanya dalam dan besar itu biasanya dirasakan cukup luas, tetapi tidak terlalu parah. Kalau gempanya dangkal, walaupun kecil gitu ya, biasanya hanya dirasakan area yang lebih sempit, tetapi cukup parah karena dia dekat. Tapi karena energinya tidak terlalu besar, maka yang area yang jauh tidak terasa. Nah, selain kedalaman, kemudian magnitude tadi, intensity itu sebenarnya dipengaruhi juga oleh yang namanya geologi. Jadi kalau rumah kita ada di batuan yang keras, biasanya lebih aman gitu ya. Ini contohnya ilustrasinya seperti ini misalnya. Jadi ini secara magnitude sama. Kalau kita atau gelombang gempa itu melewati batuan yang keras, kira-kira seismogramnya gini ya. Kalau melewati sedimen yang lepas-lepas gitu ya, atau yang belum kompak, dia agak lebih tinggi. Nah, kalau melewati batuan yang lepas-lepas, kemudian banyak airnya, dia akan semakin parah. Jadi bangunan yang ada di atasnya, ini ceritanya bangunannya sama gitu ya. Jadi dengan bangunan yang sama, di tempat yang lain, batu di bawahnya itu berbeda-beda, maka responnya atau impact-nya juga akan lain. Nah, ini nanti yang harus kita pahami juga bahwa kalau ada gempa bumi, nanti tergantung juga kita di daerah di mana. Jadi faktornya cukup banyak. Nah, berbicara mengenai seismogram, kita akan sedikit introduction atau sedikit ini ya, sedikit pengenalan bahwa yang namanya gelombang gempa itu sebenarnya ada 3 secara umum ya. Ada P wave, ada S wave, kemudian ada surface wave. Sebenarnya ada satu lagi lava wave. Itu yang biasanya merusak cukup signifikan adalah surface wave. Jadi yang paling tinggi ya, amplitudenya kalau kita lihat simpangan gelombangnya cukup lumayan. Nah, ini yang paling terasa. Nah, biasanya sih yang datangnya paling awal adalah P wave karena ini kecepatannya paling tinggi ya. Di jarak yang sama, ini misalnya di gambar A gitu ya, di jarak yang sama itu gelombang P datang lebih dulu. Kemudian gelombang S datang belakangan, dan yang terakhir adalah gelombang surface. Nah, jadi kalau kita merasakan gelombang gempa, itu pasti harusnya tidak yang pertama. Jadi itu pasti ada selanjutnya. Jadi misalnya kita sering kan kalau teman-teman mengalami atau merasakan gempa itu pasti yang pertama, gempa nih, sadar ada akan gempa, habis itu berhenti sebentar, tiba-tiba lebih besar. Nah, itu biasanya datang yang surface wave. Nah, jarak antara P wave, S wave itu function atau fungsi dari jarak. Jadi kalau fokusnya di sini, pengamatan atau kita ada di agak jauh, maka jarak antara gelombang yang pertama datang dengan gelombang yang kedua atau yang ketiga ini lumayan lama dibanding kalau kita pas di atasnya. Misalnya kalau pas di atas sumber gempa mungkin nggak kerasa, jadi kelihatannya cuma satu ya. Tapi kalau dari seismometer nanti kelihatan. Nah, ini kira-kira seismometernya secara umum seperti ini. Ini ada kayak kertas, kemudian ada gulungan kertasnya, jadi ada tintanya gitu ya, geser-geser, semakin besar sini semakin besar goncangannya. Nah, tapi ini sudah jadi digital kalau sekarang ya, jadi bukan sesuatu yang manual sekali. Sekarang sih sudah digital, terpusat biasanya di area-area tertentu, seperti kayak BMKG kita punya ada servernya sendiri di Jakarta misalnya, jadi semua diproses bersama. Nah, dari karakter P dan S ini maka dari rekaman stasiun
yang ada, itu kita bisa menentukan posisinya ada di mana. Posisi gempanya ada di mana berdasarkan jarak antara gelombang P dengan gelombang S, kedatangannya itu selisih berapa. Baik, itu kira-kira mengenai gempa. Nah, yang kemudian ini bagian yang terakhir yang cukup panjang sebenarnya adalah, oh ini belum nih, masih ke gempa. Sumbernya ya, sumber gempanya itu apa sih? Jadi apa yang menyebabkan gempa bumi itu bisa terjadi? Yang disebut sebagai sumber gempa itu adalah sesar sebenarnya. Secara umum namanya adalah sesar. Jadi sesar ini tampangnya kalau digambar kartun seperti ini, kalau di foto kira-kira begini gitu ya. Nah, sesar itu secara definisi adalah sebuah bidang diskontinu. Jadi ini sesuatu yang diskontinu gitu ya, yang menunjukkan pergeseran gitu. Jadi ini ada bergeser. Jadi kalau belum bergeser sebenarnya belum sesar. Jadi seperti ini misalnya, ini lapisan yang atas ini sama dengan lapisan yang di bawah sini. Jadi pergeserannya cukup lumayan kan. Ini adalah sesar. Pertanyaannya, kalau sesar ini kemudian bergerak lagi, nah itu akan menimbulkan gempa. Nah, kapan? Kita nggak tahu ya. Nanti tapi kita bisa dekati apa sih yang bisa kita cari. Nah, ketika proses itu terjadi, maka kira-kira gini. Jadi ketika dia turun misalnya, kemudian terjadi gempa, ini ada namanya hypocenter. Hypocenter itu sebenarnya kapan atau mulainya sebuah gelombang gempa itu merambat. Jadi titik di mana gelombang gempa itu mulai merambat. Itu hypocenter. Jadi ada di bidang yang ini nih, bidang gempanya atau bidang sesar. Kemudian kita punya epicenter, ini kita proyeksikan vertikal ke darat. Ini yang disebut sebagai epicenter. Kemudian bidang sesar ini nanti sangat penting untuk analisis bahaya. Yang paling berbahaya sebenarnya selain goncangan adalah sobekannya. Jadi kalau rumah kita ada di sini gitu ya, pas di sini ya mau sekuat apapun rumahnya pasti nggak bisa. Jadi pasti akan rusak gitu ya. Mau fondasinya kuat juga tetap gitu. Kalau fondasinya kuat sekali, tetapi tiang satu dengan tiang yang lain bergeser 20 cm aja, ya pasti berantakan. Atau paling nggak rumahnya jadi miring kan, jadi nggak bisa dipakai. Pada kasus Palu misalnya pergeseran ini sampai ke 6 meter. Jadi tetangganya ganti gitu ya, tadinya depan-depanan sama A, kemudian setelah gempa jadi depan-depanan sama B. Gitu ya. Baik, kemudian jenisnya, jadi kalau kita lihat, jadi kalau sesar tadi sebenarnya secara umum kita punya 3 jenis. Yang pertama pergeserannya saling berpapasan, istilahnya yang satu ke sini, satu ke sana. Jadi kalau kita di jalan kan berpapasan, tapi nggak tabrakan kan. Nah yang satu ke sana, satu ke sini. Jadi ini kayak marka jalan gitu ya, jadi di tengah-tengah. Ini sesar mendatar, jadi pergeserannya mendatar. Itu yang pergeserannya mendatar, nama pergeserannya. Kemudian jenis yang lain adalah normal. Jadi sesar normal itu bidang yang di atas bidang sesar itu turun. Jadi secara umum hampir bukan hampir vertikal ya, tapi vertikal displacement-nya lebih dominan dibanding lateral displacement-nya dibanding yang ini. Kemudian ada sesar naik. Jadi yang di atas bidang sesar ini bidang sesarnya, di atasnya adalah yang ini naik. Itu sesar naik. Nah, sesar-sesar ini banyak sekali di lapangan. Maksudnya kalau kita jalan-jalan mungkin bisa kita ketemukan, ini ada batuan yang kok tiba-tiba kok nggak nyambung gitu ya. Nah, itu sesar, tetapi apakah dia sebagai penyebab dari gempa bumi atau tidak? Nah, ada terminologi yang disebut sebagai sesar aktif. Jadi yang disebut sesar aktif itu adalah sesar yang menunjukkan bukti pergerakan paling tidak satu kali dalam 10.000 tahun terakhir, atau kalau dalam kata geologi itu adalah ya. Nah ini yang disebut sebagai
sesar aktif. Nah, ini yang mempunyai potensi dia akan bergerak lagi paling dalam waktu dekat gitu ya. Apakah tergantung tiap sesarnya, apakah 100 tahun atau berapa tahun nanti itu harus diteliti, harus dicari. Nah, kapan dia akan bergerak lagi, kemudian kapan dia bergerak terakhir itu harus dicari. Nah, ini beberapa informasi yang harus kita cari kalau kita punya atau dapat sesar. Jadi selain umurnya, kita harus tahu berapa kecepatan dia bergeser. Ini nggak pelan-pelan banget, tetapi biasanya dia snap gitu ya. Jadi pelan gitu, tiba-tiba sekali waktu ketika gempa terjadi, misalnya kayak Palu misalnya, bergesernya langsung 6 meter gitu ya. Tetapi karena kita hitung kecepatan, maka dibagi per tahun. Jadi kalau Palu misalnya 6 meter per 150 atau 120 tahun, kita ketemu berapa milimeter per tahunnya. Kemudian sejarah kegempaan. Nah, ini yang tadi sejarah kegempaan ini berkaitan dengan kapan terakhir gempa, kira-kira dia ulang tahunnya kapan. Gitu. Jadi kalau ada gempa, kemudian sebelumnya kapan, sebelumnya lagi kapan. Nah, kita bisa semacam rata-ratakan kalau kita punya 3 kejadian gempa yang selangnya kira-kira 100 tahun nih, ya. Nah, berarti kita akan expect atau akan harus siap dengan 100 tahun setelah gempa terakhir itu akan ada gempa lagi. Itu yang bisa kita lakukan biasanya. Kemudian juga ada yang namanya magnitude maksimum. Jadi kalau ada gempa, ada sesar, panjangnya seberapa, bidangnya seperti apa, itu kita bisa hitung kira-kira maksimum yang bisa di-generate atau bisa disebabkan oleh sesar tersebut berapa energi yang dilepaskan. Itu nanti tergantung dari panjang sesar, misalnya kemudian slip rate-nya berapa, kemudian sejarah kegempaannya ini saling berkaitan. Oke, kemudian secara umum gempa itu tidak random. Jadi posisi-posisi di mana sumber gempa itu secara umum bisa diperkirakan gitu ya, bukan diperkirakan, dipetakan bahkan bahwa kita tahu sebenarnya sumber gempa itu ada di mana saja, atau gempa itu kemungkinannya paling besar ada di mana saja, itu kita bisa lihat gitu. Jadi kalau kita lihat yang kuning itu adalah bagian dari plate boundary namanya, jadi batas lempeng yang besar-besar ini Pacific Plate, kemudian ini Australia, India, Australia, kita punya Asia. Nah, di tengah sini itu kuning dan merahnya jadi satu kan? Nah, karena itu tadi yang merah itu adalah earthquake yang lebih dari 5. Ini cuma dapat 10 tahun bahkan, ya nggak terlalu banyak, tapi sudah cukup signifikan memenuhi daerah Indonesia Timur gitu ya. Nah, itu jadi secara umum gempa tidak akan random tiba-tiba muncul di sebelah mana gitu ya. Tapi gempa punya lokasi. Jadi secara tektonik kita punya gempa itu di sini, gempa ini akan ada di sini. Itu yang jadi kalau bisa ditanya biasanya, apakah bisa memprediksi gempa gitu? Ya secara umum tergantung apakah prediksi atau forecast gitu, atau ramalan. Prediksi ya kita pasti bisa gitu di tempat-tempat yang merupakan plate boundary pasti akan ada gempa. Kapannya nggak tahu. Tapi kalau di Indonesia bahkan gitu, kalau yang install aplikasi BMKG kelihatannya nggak pernah aplikasi BMKG diem seharian gitu ya. Mungkin pakai datanya habis atau server BMKG-nya rusak kalau memang terjadi seperti itu. Karena tiap hari pasti terjadi. Jadi kalau ada alat pendeteksi atau memperkirakan kapan ada gempa itu kelihatannya pasti benar ya. Oke, nah itu secara umum. Ini contohnya di sebelah di selatan Jawa, ini Pulau Jawa gitu ya. Kalau kita potong Pulau Jawa, kita lihat penampangnya, itu kira-kira di selatan Jawa itu menunjam ke utara. Ini adalah oceanic plate gitu ya. Kemudian di sebelah sini ada di utaranya ini kita punya continental plate ya. Walaupun di timur Bali ini sebenarnya udah sedikit transisi, tapi di Jawa ini kontinental. Nah, gunung api ada di sini. Gempa-gempanya ada titik-titik yang saya titikin merah inilah ya. Kira-kira ini ada gempanya. Nah, secara distribusi kita bisa petakan bahwa yang merah itu ada di dekat sini, kemudian semakin ke utara, semakin biru atau semakin dalam. Jadi bahkan lebih dari 300 kilo. Jadi gempa-gempa yang ada di sini nih, ini 300 kiloan. Itu kira-kira. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang berbahaya adalah yang 0 sampai 30. Kalau di sebelah sini ini cukup bahaya karena
salah satu contoh efeknya adalah tsunami Aceh. Itu jadi gempanya dari yang sebelah yang paling luar gitu ya, yang paling dangkal ini dan lebar sekali, makanya magnitudenya signifikan. Baik, itu mengenai gempa, kemudian apa yang menyebabkan gempa, distribusinya seperti apa, jenisnya seperti apa, gelombang gempanya itu merambatnya seperti apa, semoga bisa dipahami, bisa memberikan pencerahan sedikit. Nah, setelah itu kita lihat dampaknya. Nah, dampak gempa atau bahaya gempa itu apa saja sih gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahaya gempa atau yang bisa ditimbulkan dari gempa bumi itu ada langsung dan tidak langsung. Jadi kalau secara langsung kita udah biasanya kita kalau ada gempa ada goncangan gitu ya. Itu nama gempanya juga dari situ kan. Jadi ada goncangan. Kemudian yang kedua yang berbahaya juga dua ini adalah sobekan permukaan yang saya bilang tadi atau surface rupture biasanya, yaitu kalau di ilustrasi tadi kalau ada tanah yang tiba-tiba turun ya rumahnya di tengah-tengah pasti kena gitu ya, pasti rusak. Kemudian likuifaksi yang ketiga ini juga heboh sekali karena di Palu 2018 kemarin itu ada likuifaksi yang sangat besar sekali dan masif gitu ya. Ini sebenarnya seluruh dunia juga terheran-heran gitu sebesar itu karena biasanya nggak seperti itu. Yang likuifaksi itu tidak sesignifikan sampai bahkan sampai meluncurkan material yang sangat banyak, rumah-rumah segala macam di bawah. Kemudian ada rockfall. Rockfall ini sebenarnya hampir sama dengan longsoran. Kalau longsoran itu yang di foto belakang ini misalnya ini di Hokkaido 2019 kalau nggak salah ya, atau 2018 juga. Dan ini saya lupa tahunnya, tapi ini di Hokkaido. Ini longsornya juga sangat masif. Jadi gempa Hokkaido, kemudian longsornya banyak sekali. Nah kalau rockfall itu yang jatuh batuan, gitu. Ada tebing, ketika digoyang gempa jatuh. Itu ada batuan di atas jatuh, gitu ya, itu rockfall. Nah kemudian bangunan rusak karena goncangan itu atau karena sobekan permukaan ini sebuah efek yang langsung. Sedangkan ada yang tidak langsung, misalnya tsunami. Tsunami itu tidak langsung kayak misalnya Sri Lanka, kemudian India, kemudian Pakistan, India ya, Thailand misalnya, kemudian pantai barat Afrika gitu, dia tidak mengalami gempanya, merasakan gempanya juga enggak, tetapi tiba-tiba gelombangnya datang besar, gitu ya. Bahkan yang meninggal juga cukup banyak. Itu efek tidak langsung dari gempa bumi. Kemudian ada longsoran juga, ada masswasting itu semacam longsoran gitu ya, tapi biasanya lebih ke debris flow gitu ya, lepas-lepas gitu dia. Jadi misalnya kayak banjir bandang misalnya. Salah satu contohnya di Palu, jadi beberapa saat setelah gempa, sebenarnya kalau kita lihat waktu saya ke Palu misalnya kelihatan ada banyak longsoran di atas gitu ya, longsoran yang secara langsung. Tetapi efek tidak langsungnya itu muncul ketika musim hujan datang. Jadi ketika longsor di atas, musim hujan datang, maka longsoran yang tadinya menutup sungai ini terbawalah air ke bawah. Jadinya banjir bandang. Jadi kena lagi ya rumah-rumah yang di bawah. Walaupun sebelumnya mungkin secara umum nggak masalah dengan goncangan gempa yang pertama. Tetapi malah kena banjir bandangnya. Itu jadi tidak langsungnya itu. Kemudian banjir, ini banjir juga disebabkan macam-macam, bisa damnya jebol atau yang lain, misalnya tadi seperti kayak banjir bandang juga. Kemudian kebakaran ini biasanya di kota atau di mungkin kalau di kota karena ada banyak pipa gas, kemudian lagi masak gitu ya, tiba-tiba gempa gitu ya, tumpah dan kebakaran. Yang berbahaya juga yang harus ini dengan baik sebenarnya adalah kontaminasi zat beracun. Ini contohnya misalnya kita punya pemrosesan hidrokarbon misalnya. Di dalam hidrokarbonnya kita punya salah satu yang ini misalnya ada sulfur. Sulfurnya cukup tinggi gitu, ada kilang gitu, ada processing unit, ada sulfur, ada 2S. Tiba-tiba ada gempa, kemudian bocor, itu juga jadi bencana. Gitu ya.
kalau jadi ada korban yang banyak. Jadi bahaya itu harus juga atau bahaya ikutan, bahaya tidak langsungnya. Atau misalnya industri, kita punya industri kimia, ada zat-zat beracunnya misalnya, maka harus diidentifikasi bahaya gempanya seperti apa. Karena bisa jadi bahaya yang tidak langsung. Maaf ya. Mas Tito, memotong sebentar, mau mengingatkan untuk 5 menit lagi waktu presentasinya. Terima kasih. Slide-nya masih banyak ini Mbak. Iya, padahal di jam saya udah ada nih. Oke, terima kasih Mbak Evi. Ini kita lihat contohnya. Ini contoh-contoh, jadi kalau batuannya keras gitu ya, oh ini rumahnya bagus, masih tenang. Ya, ini ya mungkin rumahnya beda ya. Yang ini kerusakan akibat goncangan ya. Jadi bangunannya rusak. Misalnya. Kalau yang ini akibat surface rupture di Palu misalnya, ini rumahnya bergeser. Jadi rumahnya ini tadinya sama, pagar ini dengan depan sini hampir sama. Jadi ini bergeser sekitar 3 atau 3,5 meter seingat saya. Kemudian ini contohnya, nah ini kalau di sini ya tidak akan jadi bencana gitu karena ya sawah aja gitu ya, ada bergeser ya nggak apa-apa, cuma nanti sertifikatnya jadi mungkin harus baik-baikan sama tetangganya supaya ini kita pindah sana sama-sama. Ini contoh surface rupture, jadi kalau ada rumah di sini, kalau setelah ini Palu juga, kalau bergeser kira-kira 3 meter vertikal gini ya pasti rusak rumahnya, ya nggak akan bertahan sekuat apapun. Kemudian likuifaksi, nah ini likuifaksi yang secara umum biasanya gini, jadi ada retakan-retakan kecil, kemudian muncul sand boil namanya, sand boiling lah. Atau yang ini Palu ya, ini yang tidak sampai jalan lari gitu ya, tapi miring-miring. Ini yang secara umum sebenarnya likuifaksi seperti ini, tapi Palu jadi signifikan sekali kan dia bisa sampai ke bawah mungkin lebih dari 500 meter. Kemudian longsoran, ini di Lombok contohnya. Baik, nah ini bagian terakhir, yaitu analisis bahaya gempa bumi. Jadi tujuannya adalah mengerti dengan baik bagaimana gempa terjadi atau kemungkinan gempa terjadi itu seperti apa di suatu daerah tertentu. Yang harus dimengerti magnitudonya kira-kira berapa, jadi kemungkinan magnitudonya berapa, lokasinya di mana, jenisnya apa, kira-kira goncangannya apa, goncangannya seperti apa, dan lain-lain di satu lokasi tadi. Kemudian yang penting ini ya, bukan ramalan ya, mungkin prediksi ya, tapi bukan ramalan yang jelas. Kalau ramalan itu kan besok tahun sekian, jam sekian ada gempa, nah itu pasti salah. Tapi kalau kalian mau bertaruh, bukan bertaruh nggak boleh, tapi misalnya tebak-tebakan gitu, besok akan ada gempa itu udah pasti benar. Kemungkinannya 99% benar. Kemudian kira-kira alurnya adalah yang ada di sebelah kanan. Jadi risk assessment itu seperti apa? Nanti kita lihat yang di sini. Jadi ini alurnya mulai dari kita lihat risiko, kemudian dasarnya seperti apa dari sumbernya. Dari sumbernya. Setelah itu baru kita lihat diterus ke bawah ini sampai ke arah mitigasi apa yang bisa dilakukan. Nah, kalau saya di geologi akan di bagian hulu, jadi bagaimana melihat potensi gempanya, sumbernya seperti apa sih? Nah, itu terutama saya di kalangan geologis itu bertanggung jawab sumber gempanya yang mana sih gitu. Nah, itu yang harus ini dengan baik. Nah, apa yang dihasilkan biasanya bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah petanya Pusgen, Pusat Gempa Nasional 2017. Ini bisa di-download gratis, buku bentuknya. Jadi kalau rumah teman-teman ada di yang garis merah tua, itu secara umum potensinya besar. Biasanya dibuat dalam bentuk kemungkinan goncangan dalam ini 1% dalam 100 tahun. Nah, untuk menghasilkan yang tadi, itu harus dibuat namanya peta sumber gempa. Nah, ini peta ini yang yang garis merah itu harus ada atributnya. Jadi misalnya yang merah ini namanya apa, berapa kecepatannya, maksimum gempanya berapa, dan seterusnya sampai kalau harusnya itu satu sesar itu ada kuncennya gitu ya, sehingga sampai detail ke arah ke sesarnya, kapan bergerak, terakhir, itu harusnya ada. Makanya
kalau dipikir-pikir gitu, kalau mau benar adalah atau mau bagus sebenarnya satu sesar ada satu dokter, maka nggak akan kehabisan tempat untuk melakukan penelitian. Oke, kemudian parameter apa saja yang dicari atau yang harus didapatkan dalam mencari sumber analisis tadi, yang peta tadi. Yang pertama adalah lokasinya ada di mana. Jadi detail surface rupture-nya di mana. Seperti ini misalnya di Palu, kalau kita lihat bangunan yang ini, nah pasti harusnya di sekitar sini kan, ini belok gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Dia bergeser ke kiri, jaraknya sekian. Maka jenisnya seperti apa? Jenisnya kita tahu dia mengiri, kemudian geometrinya seperti apa, magnitudo maksimumnya berapa, pergeserannya berapa, kemudian ini pergeseran tadi berapa atau maksimum slip. Kemudian sejarah kegempaannya berapa? Sejarah kegempaannya artinya terakhir gempa kapan? Kalau untuk kejadian Palu ya terakhir gempa kemarin kan 2018. Nah, dari sini kita bisa menentukan dia aktif atau tidak, terutama dari sejarah kegempaan. Kalau sejarah kegempaannya lebih atau kurang dari 10.000 tahun, maka dia akan dikategorikan sebagai sesar aktif. Nah, ini ilustrasinya. Jadi kalau kita punya sesar, kita punya jenis, kita punya epicenter tadi, kemudian posisi lokasinya ada di mana, ini yang dibilang biasanya kita sebut sebagai strike, kemudian kemiringannya berapa, kedalaman ini sampai sedalam apa, nah itu harus diperhatikan juga. Panjang sesar ini, tadi panjang sesar itu panjang apa dia sesarnya, apakah dari nanti pengaruhnya terhadap rupture area, yang ini langsung ke magnitude. Kemudian pergeseran totalnya berapa, dan kecepatan bergesernya berapa. Nah, sebagai contoh, misalnya kalau ini secara vertikal, maka peta bahayanya kira-kira seperti ini. Jadi rumah yang di sini, wah ini kayaknya guncangannya nggak masalah ya. Tapi kalau miringnya sebelah sini, wah ini jauh, lebih jauh gitu ya, malah lebih tenang rumah yang merah, kuning, hijau ini tenang ya. Sedangkan kalau ternyata miringnya ke sebelah sana, rumah ini jadi goncangannya kemungkinan jadi lebih besar. Oke, nah apa yang dilakukan oleh geologis? Kira-kira yang dilakukan biasanya ini ya. Jadi geologi gempa bumi biasanya memetakan sesar, menggali paritan, kemudian mencari. Jadi sebenarnya mencari umur yang tadi atau informasi tentang sebuah sesar tadi seperti apa. Kemudian bisa juga biasanya kita pakai remote sensing, kemudian dari foto udara, baru setelah itu kalau ada biasanya kita pakai data bawah permukaan, baik yang dalam maupun yang dangkal untuk memetakan sesarnya ada di mana. Nah ini kalau remote sensing biasanya panjang sesarnya dari situ, kemudian apakah dia potong-potong bersegmen-segmen atau satu memanjang. Ini contohnya, ini biasanya CPR. Kalau trenching ini contohnya, nah hasilnya biasanya seperti ini. Baik, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Kalau kita lihat, secara umum jawabannya pasti apakah gempa bumi itu bahaya atau bencana, bisa dua-duanya gitu ya. Dia akan jadi bahaya saja gitu ya, tidak akan jadi bencana kalau tidak ada korban jiwa. Jadi bagaimana kita meminimalkan korban sehingga sebuah bahaya tidak menjadi sebuah bencana yang besar. Jadi sebuah bahaya yang ada itu bisa kita manage atau kita atur supaya resikonya tidak terlalu besar atau dampak yang bisa ditimbulkan kecil. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Silakan mungkin ke Mbak Evi. Sampaikan, kembalikan. Lebih 1 menit, Mbak Evi. Baik, Mas Tiko. Terima kasih atas penjelasannya pada sore hari ini. Sangat menarik dan informatif sekali ya. Jadi kita semua bisa sama-sama belajar tentang bahaya bencana, khususnya gempa bumi di Indonesia. Dan sebelum kita memulai ke sesi pertanyaan, saya akan mereview beberapa topik atau bahasan pada sore hari ini, di mana
sebelumnya Indonesia berada pada pertemuan beberapa lempeng tektonik yang posisi tersebut menyebabkan daerah Indonesia rawan akan gempa. Namun berkaitan dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 bahwa klasifikasi bencana itu dikaitkan atau diklasifikasikan sebagai bencana adalah peristiwa yang dapat merugikan kehidupan masyarakat atau berpengaruh. Contohnya adalah korban jiwa, lalu kemiskinan atau kerusakan lingkungan, kerugian harta, dan semacamnya. Dan bahkan jika tidak ada dampak tersebut, kejadian-kejadian bencana itu, kejadian-kejadian alam tersebut tidak diklasifikasikan sebagai bencana. Lalu istilah-istilah yang dipakai itu ada bahaya, risiko, paparan, dan kerentangan dan dampak. Nah, sebelum kita menganalisis tentang bahaya bencana itu sendiri, kita itu harus mengetahui dan memahami tentang bagaimana sih bencana itu sendiri. Dan ini sesuai dengan Sendai Frameworks, 4 pilar utama dalam penanggulangan bencana. Dan yang digaris bawahi di sini adalah mengerti dan memahami tentang bahaya dan risiko. Nah, selain itu, kita juga harus paham akan kejadian atau dampak yang tadi ya, bahwa bencana yang timbul itu banyak, khususnya di Indonesia itu cenderung meningkat, khususnya untuk dampak yang paling besar adalah kejadian meninggal dunia pada bencana tsunami. Dan ini diakibatkan oleh meningkatnya populasi yang bertambah seiringnya tahun. Lalu hal ini berkorelasi dengan topik sore ini, yaitu gempa bumi, yang dimana gempa bumi di sini Mas Tiko tadi menjelaskan sangat detail sekali tentang faktor-faktor yang harus kita tahu akan gempa bumi, seperti magnitud, intensitas, dan kedalaman, yang dimana sebenarnya kita sebagai orang awam kadang suka keliru akan kenapa sih tidak skala Richter, kenapa sih pakai Mercalli atau semacamnya. Tadi Mas Tiko sudah jelaskan secara komprehensif, di mana magnitud itu sendiri sangat berkorelasi terhadap seberapa besar gempa tersebut dan seberapa jauh letak gempa tersebut terhadap dampak yang diakibatkan gempa. Lalu penyebab gempa itu sendiri kita juga harus mengetahui, terutama apakah itu sesar atau hal yang lain. Bahkan selain sesar juga bisa terjadi karena gunung api. Namun di sini jika itu sesar, berarti kita paham sesar tersebut aktif. Tapi aktif di sini kita harus paham bahwa di mana sesar aktif merupakan sesar yang setidaknya berumur dalam kurun waktu 10.000 tahun ini telah terjadi. Dan di mana gempa tersebut mempunyai dampak langsung seperti goncangan, sobekan, likuifaksi, rockfall, longsoran, dan lain-lain, dan dampak yang tidak langsung yang dialami setelah gempa tersebut terjadi, seperti tsunami, mesh, wasting, longsoran, banjir, dan sebagainya. Lalu, cara kita untuk menanggulangi bahaya tersebut, kita harus menganalisis bahaya gempa bumi tersebut untuk mengerti dengan baik sebagaimana gempa itu terjadi, seperti lokasi, jenis, dan apabila kita mengerti dengan baik, bahkan kita bisa memprediksi, bukan kapan sih, maksudnya memprediksi bagaimana sih. Oke. Sebelum itu juga, saya akhiri kesimpulannya, juga peran geologi juga sangat memiliki kepentingan di dalam analisis bahaya gempa bumi. Seperti dalam geologi kita dapat membuat pemetaan sesar aktif yang
dapat menyebabkan gempa bumi tersebut terjadi. Seperti contohnya di Palu tahun 2018. Lalu selain itu kita mengintegrate data dengan data geofisika, dengan seismik, lalu dengan remote sensing. Oke, itu kesimpulan dari topik kita pada sore hari ini. Baik, kita mulai dalam sesi pertanyaan. Coba kita lihat pertanyaan hari ini jatuh kepada Mas Ivan. Mas Ivan, halo Mas Ivan. Sebentar, apakah Mas Ivan masih ada? Kita undang langsung Mas Ivan. Mas Ivan. Oh, sudah. Baik, ternyata sudah live mungkin ya. Baik, saya akan membacakan soal dari Mas Ivan Andika. Pertanyaannya adalah antara gempa dan letusan gunung api, mana yang lebih mudah diprediksi secara statistik atau secara prediksi lain? Baik, mungkin itu dulu pertanyaan sore kali ini. Baik, silahkan Mas Tiko. Terhadap pertanyaan ini, silahkan. Lumayan ya, susah pertanyaannya. Jadi sebenarnya terima kasih Mas Ivan pertanyaannya. Jadi memang ini cukup banyak juga bagaimana sih kita bisa memprediksi dalam arti kata memperkirakan sebuah gunung api misalnya akan meletus atau sebuah sesar akan bergerak. Jadi secara umum punya kesulitan masing-masing dan tantangannya berbeda-beda gitu ya. Misalnya sebagai contoh, kalau gunung api itu biasanya ada prekursor. Kalau misalnya, jadi tidak tiba-tiba diem, tiba-tiba meletus sangat besar itu jarang ya. Pasti ada sesuatu peningkatan. Misalnya paling sering adalah peningkatan seismisitas, ada peningkatan kandungan gas yang ada di kawah, misalnya seperti itu muncul. Jadi ada prekursor. Susahnya adalah, jadi kalau di gunung api gitu, sama tetap. Jadi kita udah tahu tandanya, tapi kapan meletusnya juga kita nggak tahu. Apakah besok, bisa lagi sebulan lagi, bisa juga 2 bulan lagi gitu ya. Nah, di Indonesia masalahnya kita punya banyak warga atau perkampungan atau daerah yang berpenduduk itu di dekat dengan daerah bahaya gitu ya. Jadi kalau di daerah bahaya itu harus diungsikan. Nah, tantangannya adalah kapan harus mengungsikan. Dari memonitor ini, kapan kita harus mengungsikan seseorang atau sebuah daerah itu harus mengungsi, harus meninggalkan rumahnya kapan, untuk berapa lama, itu juga jadi isu. Dari sisi ini ya, jadi PVMBG pasti dilematis itu biasanya gitu ya. Apakah dia harus atau apakah ini harus rekomendasinya biasa gitu kan, statusnya apa, rekomendasinya apa. Misalnya, Tangkuban Perahu statusnya biasa aja gitu, aktif normal gitu ya. Berarti nggak boleh aja gitu. Atau misalnya statusnya siaga gitu, atau statusnya waspada. Nanti nggak boleh beraktivitas 2 kilo atau 1 kilo atau 5 kilo dari kawah misalnya. Nah itu jadi isu, jadi keputusan itu sebenarnya susah juga karena dari sisi manajemen gitu, dari sisi birokrasi juga, nanti kalau kita memindahkan orang atau misalnya menyatakan ini harus waspada misalnya, atau ini siaga. Sebagai contoh misalnya Gunung Tangkuban Perahu gitu ya, ketika Tangkuban Perahu beraktivitas, muncul aktivitasnya, ada rekomendasi nggak boleh di sekitar kawah 1 kilo atau 500 meter. Nah, masalahnya, kalau tidak boleh aktivitas di kawah 500 meter, artinya Tangkuban Perahu tutup, kan? Jadi, ada isu di situ bahwa pemasukan pemasukan Tangkuban Perahu jadi berkurang karena orang nggak boleh berwisata di situ, misalnya. Yang seperti itu jadi isu. Itu yang non teknis sebenarnya ya. Tapi kalau yang teknis, kalau dengar-dengar dari teman-teman di PVMBG, salah satunya misalnya alat-alat kita harusnya satu gunung api misalnya ada beberapa seismometer,
yang digunakan untuk memantau satu gunung. Jadi secara ideal tuh ada, misalnya harus ada thermal, harus ada seismometer berapa, harus ada pemantau gas berapa gitu ya, ada GPS, ada deformasi dan lain-lain. Harusnya seperti itu idealnya, karena kita punya minimal 127 kalau nggak salah, mungkin Mbak Epi lebih tahu, gunung api aktif di Indonesia gitu ya, harusnya kita punya cukup banyak. Itu juga sama yang Mas Mirzam biasanya juga suka punya ide gitu, jadi paling nggak punya satu dokter di tiap gunung, jadi ada kuncennya gitu ya. Jadi dia ngerti dari A sampai Z di gunung ini tuh seperti apa. Mungkin Mbak Epi bisa coba itu ya, nanti jadi kuncen di gunung api mana. Gitu. Nah, itu jadi secara umum relatif lebih apa ya, ada tandanya gitu ya kalau gunung api. Nah, kalau sesar aktif itu bisa jadi ada tandanya, bisa jadi enggak. Nah, bisa jadi ada tandanya ini dalam artian beberapa misalnya ada tanda ada gempa kecil-kecil gitu ya, apa namanya foreshock gitu ya. Tapi itu tidak tentu juga kita nggak punya parameter kapan harus menyatakan sesar ini awas bahaya waspada gitu, nggak ada gitu, nggak kayak di gunung api. Nah, itu kemudian bisa jadi kalau kita punya pemantauan GPS yang cukup baik, kita bisa punya deformasi juga gitu, seperti di gunung api juga misalnya di sesar kita bisa pantau pergerakannya. Maka kalau kita punya tadi kalau parameter yang tadi sudah cukup lengkap, itu kita bisa punya dalam tanda kutip prediksi tadi gitu ya. Jadi misalnya di Palu, kalau misalnya di Palu itu sebelumnya sebenarnya dari tahun 80-an sudah ada bahwa Palu itu zona sesar aktif, itu semua orang sudah tahu gitu ya. Ya bukan semua orang, paling nggak semua geologis tahu gitu ya. Dan kalau tidak salah sudah disampaikan juga ke ini, tapi karena tidak ada apa-apa yang terjadi, nah orang biasanya jadi, oh nggak ada apa-apa kok ini, selama ini saya 20 tahun di sini nggak ada apa-apa, nah itu pasti begitu. Kalau gunung api jelas kan, ada tampangnya, itu gunung api, ada asap-asapnya. Nah, kalau sesar itu sudah nggak ada gitu kan. Nah, itu yang jadi apa ya, tantangan tersendiri untuk menyampaikan ke masyarakat. Tapi dari sisi teknis, dari sisi penelitian juga jadi tantangan. Itu karena resource-nya terbatas gitu ya. Geologis yang mempelajari sesar aktif itu belum, mungkin masih bisa dihitung pakai jari untuk yang di Indonesia gitu ya. Mungkin nggak perlu pakai kaki juga masih bisa, ya. Jari tangan mungkin cukup juga gitu buat hitung, oh ini siapa aja gitu, sangat sedikit lah. Nah, kemudian peralatan dari misalnya ada GPS itu masih cukup mahal, jadi kita nggak bisa, tadi ada sekian ratus sesar gitu kita pasangin GPS semua secara real time gitu, itu juga belum mungkin lah di kita gitu ya. Kemudian tadi salah satu yang lain misalnya kita tahu sejarah kegempaan tiap sesar masing-masing misalnya. Nah, itu juga perlu penelitian yang cukup lebih dalam. Paling nggak butuh tadi satu orang ada kuncennya gitu ya, biar ngerti A sampai Z. Tapi kalaupun ada kuncennya, gimana cara, karena kita seperti tadi kita punya beberapa hal yang harus dilakukan, ada lab, ada kerjaan lapangan segala. Jadi memang butuh waktu. Dan kita berprogres ke sana lah. Jadi dulu saya ingat di 2010 misalnya sesar aktif di Indonesia 2010 dengan 2017 di petanya Pusgen itu naiknya hampir 2 kali lipat. Karena sebelumnya yang didefinisikan hanya yang jelas-jelas aja gitu ya, seperti sesar opak yang udah ada gempanya, sesar Sumatera yang cukup signifikan besar, kelihatan dari gempa-gempa juga sejarahnya cukup dalam masa sejarah itu kelihatan gitu ya. Satu lagi tantangannya ya tadi 2017 jadi banyak ya, karena kita banyak studi memetakan sesar aktif. Nah, tantangan lainnya adalah data gempa itu cukup pendek waktunya. Jadi kalau kita bandingkan dengan tadi misalnya ada sesar yang 500 tahun gitu ya, atau 250 tahun gitu. Sedangkan rekaman gempa itu paling 100 tahun. Itu juga yang di sebelum 60-an, 70-an itu nggak terlalu akurat. Biasanya dari catatan sejarah. Dan itu yang besar-besar saja, yang kecil nggak ada pasti kan. Tapi kita harus menuju ke sana lah, kita harus
pantau, lakukan penelitian juga harus lebih banyak gitu ya. Nah, sekarang sudah cukup baik, misalnya beberapa pembangunan infrastruktur dengan dengan span waktu atau yang umur atau usia, perkiraan usia bangunannya cukup panjang atau bangunan-bangunan vital, itu harus dilakukan evaluasi atau studi biohazardnya. Jadi apakah gempa, tsunami itu harus dievaluasi supaya meminimalkan dampak kalaupun memang nanti terjadi. Nah, tantangan lainnya itu tadi bagaimana kita meminimalkan cost. Jadi istilahnya apa ya? Jadi jangan sampai kita overestimate dan underestimate. Jadi kalau overestimate itu kan gempa maksimumnya mungkin 5 gitu, tapi kita membuat bangunan yang maksimumnya 9. Nah, itu budgetnya nanti akan bengkak sekali dan itu tidak bagus. Dan artinya tidak efisien. Dan jangan juga underestimate. Jadi kalau kita punya potensi 6 itu wah, ini nggak aktif. Nah, itu juga underestimate jadi. Tapi itu yang harus kita ini sama-sama tantangannya banyak juga gitu, sama-sama banyak tantangannya lah. Jadi nggak sesuatu yang sebenarnya nggak bisa comparable secara ini ya, sama-sama susah dan sama-sama ya nggak susah amat gitu ya. Jadi seperti itu tadi ya, banyak ya. Jadi parameternya banyak tergantung ya. Jadi kalau dari saya sih, kalau saya pribadi kalau suruh memprediksi gimana sesar gunung api meletus kapan ya saya nggak tahu gitu ya. Yang tahu teman-teman vulkanologi. Ya. Tapi kalau sesar mungkin salah satu sesar yang misalnya ada studi yang saya tahu ya mungkin bisa agak sedikit lebih mengerti parameternya tadi. Tapi kalau suruh kapan gempa lagi, nah itu nggak tahu. Salah satu contoh misalnya di California itu ada gempa yang secara umur sebenarnya dia sekitar 100 tahunan. Dan gempanya itu 1908 seingat saya. Jadi kalau 100 tahun harusnya 2008 kan, tapi sampai sekarang nggak gempa-gempa lagi. Jadi udah ditunggu-tungguin mungkin ya. Tapi itu contoh bahwa jadi kadang-kadang nggak konsisten juga gitu. Sesar ini nggak pasti 100 tahun terus ulang tahunnya tiap hari itu nggak juga. Gitu. Jadi itu kadang-kadang jadi permasalahan. Tapi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, Mas Ivan gitu ya. Jadi bahwa bahaya itu secara umum kita nggak bisa hilangkan gitu, bahayanya itu nggak bisa kita jadi nol gitu. Pasti bahayanya ini selalu ada. Yang penting adalah kita petakan bahayanya seperti apa, potensi bahayanya seperti apa, sebesar apa, kalau misalnya gempa sebesar apa, di mana posisinya gitu ya, supaya nanti resikonya kecil dengan cara kita mengurangi exposure dan meningkatkan kemampuan kita gitu ya, resilient kitanya harus tinggi atau kerentanannya diturunkan gitu ya, sehingga kalaupun terjadi itu dampaknya akan minimal sekali. Nah itu sebenarnya gitu, karena kita hidup di dunia di tempat yang gempa banyak, sesarnya ada di mana-mana gitu ya. Kalau teman-teman geologi kalau bikin peta geologi nggak ada sesarnya pasti dimarahin kan. Kemudian gunung apinya banyak, gitu, lautnya banyak, ya pasti potensi bahaya yang berkaitan dengan kebumian atau berkaitan dengan geologi itu pasti banyak. Tetapi ya masa kita memindahkan semua orang gitu kan, nggak bisa. Kayak misalnya sesar Lembang loh, kita suruh pindah aja semua orang Lembang kan nggak mungkin. Tapi bagaimana supaya yang sudah ada di Lembang mungkin tidak nambah jadi sesuatu yang lebih, misalnya membangun kondotel di tengah sesar Lembang atau di samping sesar Lembang gitu ya, di tebing sesar Lembang gitu ya, kayak di depan rumah saya gitu kan nggak kayak gitu. Tapi itu harusnya bisa diminimalkan. Jadi gimana kita menurunkan exposure, menurunkan risiko, bukan menghilangkan bahayanya. Karena bahaya agak susah. Nah, yang bisa kita lakukan dengan bahaya adalah mengerti. Jadi kenal, karakternya tahu. Jadi harus ada kunciannya istilahnya tadi ya, supaya A sampai Z-nya tahu. Itu kira-kira Mbak Epi, Mas Ivan, moga-moga menjawab pertanyaannya. Iya, makasih Mas Tiko. Pertanyaannya jawabannya sangat komprehensif sekali. Setuju sih Mas. Jadi untuk gunung api kan sekarang kita tahu juga nih peta peta mitigasi, hazard mitigation untuk gunung api kan ada zonnya 1, 2, 3. Jadi setidaknya kita di dalam zone itu sudah bisa tahu bahwa misalnya zona 1
ketika gunung api itu meletus, ya kemungkinan bahaya yang akan muncul tuh apa. Jadi kita setidaknya lebih waspada. Sebenarnya untuk prediksi gempa atau gunung itu memang sulit. Cuman ya setidaknya kita ada risiko dan upaya untuk mengurangi dampak yang terjadi. Oke. Selanjutnya, mari kita lihat pertanyaan dari Mbak Caca. Pertanyaannya adalah, apa benar tanah bekas gempa akan lebih subur? Bencana atau bahaya kalau masyarakat kembali bercocok tanam di atas tanah bekas gempa? Jadi bagaimana tuh Mas Tiko, menurut Mas Tiko? Oke. Dari pertanyaan Mbak Caca. Ya, terima kasih Mbak Caca. Jadi justru sebenarnya antara subur tidak subur, saya nggak tahu ya. Secara geologi sih sepertinya tidak ada perbedaan, karena sesar itu tidak memilih daerah yang kandungan tanahnya seperti apa. Jadi saya nggak tahu apakah ada hubungannya antara daerah yang gempa, yang bekas, misalnya kalau rupture-nya lebih subur atau tidak dengan yang lain. Saya nggak tahu ada hubungannya atau tidak. Nah, tapi bagaimana atau ada bahayanya nggak kalau misalnya, atau ada risikonya nggak kalau masyarakat kembali bercocok tanam di tanah bekas gempa? Justru itu adalah salah satu yang bisa dilakukan gitu ya, karena tidak boleh membangun rumah di atas itu. Jadi kalau rumah itu risikonya semakin besar. Tapi kalau ditanamin padi atau ditanamin singkong kan nggak apa-apa. Singkong yang tadi kan ada fotonya kan. Jadi kalau ada singkong, ada apa ya nggak apa-apa gitu. Nanti gempa kepotong atau ada surface rupture di situ, dampaknya akan minimal gitu. Jadi kebun singkong kena sesar gitu ya nggak apa-apa gitu. Tidak akan membahayakan petani misalnya ya. Walaupun misalnya petaninya di situ gitu ya, nggak jauh-jauh dari situ, atau mungkin lagi di rumah kan nggak apa-apa ya. Saya pikir itu ininya. Jadi salah satunya justru yang paling harus dihindari sebenarnya kalau kita tahu ada zona sesar gitu, atau surface rupture yang terpetakan, itu sebaiknya tidak dibangun perumahan atau bangunan yang berisiko gitu. Itu tepat di sesarnya gitu ya. Tetapi beberapa ratus meter dari sesarnya itu nanti tergantung areanya seperti apa, itu ya kita nggak masalah gitu. Kita tetap masih bisa membangun rumah, membangun bangunan, asal diperhitungkan dengan kemungkinan bahayanya seperti apa. Seperti misalnya di peta Pusgen, kita punya beberapa peta yang skala se-Indonesia ya, jadi nggak sedetail di area-area tertentu, tetapi satu Indonesia misalnya. Nah, secara umum kita bisa lihat misalnya, di sini goncangannya kira-kira berapa. Biasanya kalau goncangan dihitungnya pakai berapa percepatan tanahnya gitu ya. Nah, itu ya rumahnya harus disesuaikan. Selain itu secara umum kita juga harus tahu misalnya di daerah Bandung, di tengah-tengah Bandung sana, dengan misalnya di daerah yang lebih ke atas sedikit gitu, di mana bawahnya berbeda, maka bangunannya juga harus diperhatikan. Misalnya secara umum sumbernya sama, tapi kalau rumahnya atau dasar pondasinya berada di litologi yang berbeda, maka rumahnya juga nanti bangunannya juga akan berbeda. Itu teman-teman dari civil engineer ya, teknik sipil yang lebih mengerti gitu ya, bisa menghitung, oh ini kolomnya harus sebesar apa, pondasinya sedalam apa gitu ya. Itu yang harus diperhatikan sebenarnya. Itu mungkin yang bisa saya jawab untuk Mbak Caca ya. Terima kasih Mbak Epi, Mbak Caca. Hai, baik, setelah pertanyaan Mbak Caca, mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi untuk sore ini kita kebetulan ada 6 pertanyaan, dan ini pertanyaan yang ketiga dari Mas Edwin Nugraha. Jadi ini dia pertanyaan dari Mas Edwin Nugraha.
properties batuan seperti apa yang bisa menyebabkan likuifaksi yang masif seperti di Palu kemarin nih. Jadi itu dari ya, baik. Terima kasih Mas Edwin ya. Oh, ini di chat ini ya, saya ada juga ini baca di chat ya. Baik, jadi likuifaksi itu secara umum terjadi ketika ada batuan yang lepas-lepas dan batuannya mengandung air. Nah, lepas-lepasnya ini butirnya biasanya kasar. Jadi kalau butirnya halus justru nggak apa-apa. Secara likuifaksi nggak terjadi. Jadi nggak pernah kita terjadi likuifaksi yang keluar itu lempung gitu. Jadi yang keluar pasti pasir. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita ada likuifaksi itu adalah pasir yang lepas-lepas, ya minimal pasir. Gitu. Jadi yang batuannya lepas-lepas tapi butirnya kasar. Kemudian air tanahnya dangkal. Itu yang secara umum ya. Nanti parameter yang lain lebih detail bisa di teman-teman dari geologi teknik, kemudian atau sipil geotek biasanya yang mempelajari itu bisa melihat daerah tertentu ada metodenya, biasanya ada di plot pakai di ayak atau gimana, saya juga nggak terlalu ini, tapi secara umum itu. Jadi kalau kita punya batuan misalnya gitu ya, ada yang bilang kan, oh ini Bandung ini karena dataran endapan danau jadi rawan likuifaksi. Nah, itu harus kita lihat dulu apakah endapannya berupa endapan yang pasiran gitu yang kasar sehingga air pori-porinya jadi connected bagus gitu ya. Sehingga ketika digoncang, kalau dia ada airnya, ketika digoncang gempa, airnya yang lari gitu ya. Tapi kalau dia lempung, kalau lempungnya banyak gitu ya, dia nggak punya reservoir air yang connected dengan baik, maka ketika digoncang ya airnya nggak bisa lari karena dia impermeable kira-kira gitu. Jadi salah satu parameternya secara umum adalah itu. Jadi kalau kita punya batuan yang kasar-kasar, kemudian hampir tidak ada yang halusnya, kemudian air tanahnya dangkal dan lepas-lepas. Jadi kalau dia sementasi bagus sih nggak apa-apa, tapi kalau dia lepas-lepas itu yang berbahaya. Nah, kasus di Palu itu ditambah dia miring gitu ya, makanya sebenarnya ketika digoncang gempa ada airnya dangkal, jadinya lari gitu ya, nggak cuma naik turun tapi turun gitu ya, jadi glosor istilahnya apa ya, jadi kayak longsor. Itu mungkin secara umum seperti itu, Mas Edwin ya, Mas Edwin Nugraha. Oke, jadi jawabannya ternyata menjawab pertanyaan baru nih dari Mas Miknel Jane yang bertanya tentang pengaruh likuifaksi terhadap kondisi air tanah yang tadi barusan Mas Siko sudah bilang lagi kan ya. Jadi automatically sudah terjawab. Nah, mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya terkait peta sesar aktif di Indonesia nih, Mas Diko dari Mbak Ervin Eli. Sejauh mana sih pemetaan sesar aktif detail di Indonesia? Lalu menyangkut pertanyaan dari Mas Damai juga, peta sesar aktif dengan skala berapa? Ya, mungkin langsung bisa dijawab secara komprehensif di sini. Silahkan, Mas Diko. Baik, terima kasih. Jadi ini 3 pertanyaan kayaknya jadi satu ini. Yang pertama tadi mengenai pemetaan sesar aktif itu sedetail apa, skalanya berapa ya, dari teman Ervin dan Damai ya. Nah, jadi kalau kita lihat pemetaan sesar aktif itu secara umum sebenarnya terpisah-pisah gitu. Jadi biasanya berupa tesis, berupa disertasi, berupa tugas akhir gitu ya, skripsi gitu ya. Kemudian itu yang di Pusken, kami teman-teman dari PU, dari Universitas, dari UGM, ITB, dari Unpad juga ada, dari Badan Geologi, itu berkumpul dijadikan satu yang penelitian masing-masing ini gitu. Itu kami sebenarnya merencanakan sekitar 5 tahun sekali diperbaharui begitu ya. Tetapi itu tergantung gitu. Kalau misalnya semakin banyak studinya maka datanya akan semakin akurat. Saat ini memang banyak jadi yang cukup signifikan itu dari sebelum 2010 tuh
mungkin peta sesar aktif nggak ada gitu ya. 2010 ada, kemudian 2017 ada, tapi semakin banyak, jadi 2 kali lipat jumlahnya. Nah, data skalanya sekarang itu yang publish setahu saya di buku Pusgen itu ya sebesar Indonesia gitu ya. Jadi tidak detail di daerah kita ada di mana. Saya lupa apakah aplikasinya BNPB itu sudah memasukkan itu atau belum, tetapi kalau nggak salah sih harusnya sudah. Jadi saya lupa nama aplikasinya BMKG itu apa gitu. Jadi kita bisa lihat risiko kita kalau di gempa kira-kira di merah atau di kuning atau di hijau gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, sayangnya yang hijau itu kelihatannya cuma di Kalimantan bagian tengah sana ya. Itu kemudian apalagi pertanyaan? Oh, ini ya. Peta sesar aktif skala berapa yang sudah. Jadi yang kalau mau akses di Puskim, jadi saya lupa link pastinya, tetapi bisa cari atau googling dengan peta Pusgen gitu ya. Pusgen 2017 misalnya, itu ada bukunya. Bukunya lumayan tebel ya, jadi ada narasinya juga, sampai di terakhir seingat saya ada petanya. Nah, petanya itu ada di bagian lampiran gitu. Ada peta sesar aktifnya, ada enggak saya lupa. Harusnya sih ada. Kemudian ada peta yang tadi yang merah-merah tadi atau PGA ya, biasanya disebut PGA. Jadi peak ground acceleration, jadi kira-kira maksimum pergerakannya berapa. Tetapi perlu dipahami bahwa itu masih di bawah di bedrock istilahnya, jadi batuan yang kerasnya. Nah, kalau rumah kita ada di bagian yang lebih atau di datar tanahnya soft gitu ya, atau tidak keras gitu. Nah, itu nanti ada amplifikasi atau ada efek yang lain, dan itu saya nggak tahu apakah setiap daerah sudah punya istilahnya, biasanya di mikrozonasi gitu ya, itu berapa seperti apa. Tetapi bisa diperkirakan dari geologinya. Jadi kalau di peta geologi yang 150.000 misalnya, kita ada di dataran aluvial gitu ya. Nah, ya kalau bikin pondasi harus mungkin lebih dalam sampai ke batuan yang lebih keras. Itu mau langsung mana? Itu ya mungkin ya. Iya. Tadi. Sama Mas, ini sih Mas, dari Mas Gugi Ganevianto tentang ini sih Mas, tadi belum disinggung lagi tentang peta probabilistik yang Mas Tiko presentasikan. Jadi magnitude juga apakah terdata, lalu Mas Gugi ini sempat bertanya bahwa probabilistik tadi itu lebih dekat ke trench nih. Apa mungkin tendensi gempa lebih major ke plate boundary atau bagaimana dengan inline faults? Jadi inline gitu. ya, oke. Mungkin ditambahin. Silahkan. Baik, ini ya kalau kita lihat sedikit, ini ada beberapa pertanyaan ini cukup banyak ya. Jadi peta probabilistik se-Indonesia, apakah magnitudenya sudah terdata di peta tersebut? Jadi kalau parameter tiap sesar yang kita lihat di di peta atau di buku ini, di buku Pusgen ini, nanti ada parameternya. Dari tiap parameter itu ini gempa sesar A misalnya itu ada berapa, ada magnitud maksimumnya berapa gitu, seingat saya ada. Itu yang dipakai untuk menghitung probabilistik seismic hazard yang ini. Kemudian paling tinggi di daerah trend. Sebenarnya kalau untuk yang ini gitu, kita sudah perhatikan juga. Kalau kita lihat di Sulawesi misalnya, itu Palu Koro sudah muncul ya. Palu Koro itu udah hitam sekali sebenarnya kalau kita lihat di sini kan. Kemudian Papua juga banyak yang di tengah-tengah. Jadi sesar yang ada di darat, yang di shallow crustal, biasanya crustal fault itu sudah diperhatikan. Misalnya ini sesar Sumatera. Masih terlihat kan ya screen saya, Mbak Epi ya? Ya. Nah, ini sudah diperhatikan. Jadi ada beberapa peta. Ini yang saya tampilkan salah satu saja contohnya. Ini untuk 1% dalam 100 tahun. Nah, ini
Salah satunya pasti dari subduction, ini yang cukup besar di subduction, kemudian yang dari darat juga sudah dimasukkan. Tetapi itu nanti tergantung karena kecepatan atau slip rate, kemudian maksimum magnitude yang di darat ini relatif lebih kecil dibanding potensi yang subduction, karena subduction itu sesarnya panjang areanya kan luas-luas, jadi secara umum namanya makanya kita sebut sebagai megathrust gitu, karena sesarnya besar-besar, areanya luas-luas, jadi potensi maksimum magnitudenya besar sekali. Itu yang menyebabkan jadi kelihatannya seakan-akan yang merah itu selalu yang dekat trends gitu. Padahal nggak juga gitu. Kalau kita lihat yang di Papua ini di tengah-tengah gitu bahkan ya. Kemudian Palu Koro itu udah diakomodasi juga. Kemudian nanti kalau kita lihat di detail di tengah sini, harusnya ada ini sesar opak sudah masuk ya, Cimandiri, sesar Lembang gitu ya. Sesar Sumatera juga sudah dimasukkan. Jadi kita sudah memasukkan sesar yang di darat, yang di inland ya, istilah kalau kata Mas Hugi tadi ya. Kemudian udah ya, inland sudah dimasukkan. Major plate boundary jelas, jadi kalau kita lihat major plate boundary di misalnya di Indonesia Timur di antara Caroline Plate dengan Australian Plate itu pasti itu cepat sekali ya, sesar sorong dan sistem sesar sorong itu secara umum sudah diperhatikan juga gitu dalam peta yang sudah ada. Tetapi kembali lagi bahwa sesar ini sudah banyak yang dipetakan, tetapi mungkin di dalam tiap sesar itu detailnya masih banyak yang harus kita detailkan. Misalnya apakah dia kapan terakhir gempanya, kemudian slip rate-nya berapa, slip rate atau maksimum pergeserannya berapa, kemudian periode ulangnya berapa, itu juga harus banyak yang masih harus ditambahkan. Untuk itu sebenarnya harusnya banyak anak-anak muda yang meneliti ini supaya kedepannya kita bisa punya peta yang lebih detail dan punya peta yang lebih akurat gitu ya kira-kira. Mungkin itu dari saya. Ini Mas atau Mbak ini Gugi ya, saudara Gugi lah paling aman ya pakai saudara. Oke Mas, mantap sekali pertanyaannya, langsung 3 menjawab 3 langsung pertanyaan. Sebelum kita akhiri webinar sore hari ini, mungkin kita bisa kali ya Mas ya, satu pertanyaan lagi dari Mbak Cynthia Medina terkait diagram alir ini analisis gempa bumi. Iya. Mungkin Mbak Cynthia ini bertanya nih Mas, apakah ada perbedaan dengan tim geologi dengan teman-teman seismologi untuk meminimalisir bahaya gempa tersebut ya? Silahkan Mas Tiko untuk menjelaskan. Terima kasih Mbak Tia ya. Jadi secara umum, jadi kita nggak sebenarnya bukan berarti kita punya satu geologis punya satu workflow, seismologi punya satu workflow. Sebenarnya itu kan sesuatu yang harus kolaboratif gitu ya. Jadi kayak kalau kita lihat ini gitu ya, kita punya earthquake hazard risk and fact gathering gitu ya, misalnya, kemudian hazard assessment. Nah, hazard assessment itu tidak hanya geologis, tidak hanya seismologis, dan tidak hanya civil engineer atau engineer saja, tetapi harus semua gitu. Jadi banyak pihak dan banyak keilmuan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi misalnya seismologis juga datanya kan pasti dari seismometer, dari waveform yang sudah dikolek dari data-data gempa sebelumnya misalnya. Jadi seismologis itu salah satunya itu. Jadi misalnya deploy banyak seismometer untuk memonitor gempa yang ada gitu ya, yang kecil-kecil misalnya, atau yang sebelum-sebelumnya supaya bisa melakukan misalnya untuk data bawah permukaan bisa di-image menggunakan tomografi misalnya. Nah, geologis nanti berperan misalnya salah satunya bisa trenching, bisa memetakan sesar dari morfologi dan segala macam. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri sebenarnya. Kemudian engineer juga sama. Jadi kalau kita punya PGA, ini kan di bedrock misalnya ya.
Nah, dari satu sumber dirambatkan ke satu, atau rambatannya seperti apa, itu biasanya engineer juga melakukan. Jadi apa namanya, kalau ada sumber gempa di sini, dia merambatnya seperti apa sih di daerah Sumatera misalnya atau di Jawa, itu apakah sama atau tidak. Kemudian belum lagi nanti di permukaan, jadi dari bedrock sampai, atau dari batuan yang keras sampai ke permukaan tanah, jadi permukaan rumah kita berada itu misalnya, itu nanti apakah dia mengalami amplifikasi atau tidak. Di situ itu teman-teman engineer, geologi teknik, ada geotek, ada teman struktur, satu lagi untuk bangunannya harusnya seperti apa untuk mengatasi atau mengakomodasi kemungkinan goncangan yang lebih besar. Nah, setelah itu nanti ada yang lain, kita sampai ke bawah, baik itu nanti ada teman-teman komunikasi harusnya ya. Jadi sebenarnya sekarang nggak bisa lagi kita sendiri-sendiri. Jadi kalau sendiri-sendiri atau sektoral gitu pasti hasilnya tidak lebih baik kalau dibandingkan kita harus kerja bareng-bareng gitu ya. Nah, seperti di Pusgen ini kalau kita lihat itu simbolnya di bawah banyak sekali, ada PU, ada Ristek, ada SDM, ada perhubungan, ada LIPI ya, ada BMKG, ada BIG, ada BNPB dan lain-lain. Dan ini di Pusgen itu juga cukup heterogen dari bermacam-macam institusi gitu. Dari universitasnya banyak sekali, ada dari ITB, ada dari UGM, ada dari Unhas, misalnya dari yang lain-lain juga ada di Aceh itu Unciah misalnya. Jadi tidak bisa diinikan sendiri-sendiri gitu ya kira-kira. Itu yang mungkin bisa dijawab ya. Jadi masalah workflow sebenarnya ya secara umum kita punya workflow yang kalau yang secara umum kan yang tadi yang bentuk lingkaran ya. Jadi itu manajemen risiko bencana gitu ya. Gimana kita memanage, memperkirakan apa yang kalau ini terjadi akan seperti apa, bagaimana penanggulangannya. Dan itu pasti bukan kerja satu bidang lah, pasti kerja yang harus meliputi dari beberapa atau macam-macam dan banyak keilmuan. Jadi nggak bisa satu one kill one kill answer, tapi satu peluru untuk semua masalah itu pasti tidak seperti itu gitu ya. Pasti butuh kerjasama dari berbagai bidang keilmuan. Itu mungkin Mbak Epi, moga-moga menjawab pertanyaannya Mbak Tia ini ya. Hai, ya. Terima kasih sekali untuk Mas Tiko telah menjawab semua pertanyaan pada sesi diskusi dan tanya jawab pada sore hari ini. Baik, secara official jawaban dari Mas Tiko tadi mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup webinar sore hari ini, kami Sekolah Bumi mengucapkan terima kasih kepada IAGL, lalu Geosoftware atas terlaksananya acara ini, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Tiko yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada diskusi malam ini. Terima kasih sama-sama, Mbak Epi. Pasti mau maghrib udah. Iya, ya. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya teman-teman atas pertanyaan dan atensinya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Sampai ketemu. Tutup. Maghrib ya? Pandang gitunya.